Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan berbahagia ini akan saya bacakan tentang hadis kapan kita boleh meminta sedekah. Sebagai latar belakang, sebagai pengantar, bahasanya di tengah-tengah kita, saudara-saudara kita muslimin, muslimat ini masih kita temui orang yang meminta-minta sedekah, baik itu dengan halus ataupun dengan berbagai macam cara. Ternyata meminta sedekah itu ada yang halal dan ada yang diharamkan oleh agama kita, oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, baik, mari kita simak sebuah riwayat hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Qutaibah an Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yazkuru as-sadaqah wa ta'afuf an mas'alah yadul ulya khairu min yadis sufla wa yadul ulya al-munfiqah wa yadus sufla as-sa'ilah. Artinya telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, beliau menyebutkan tentang sedekah dan enggan dan semacam keengganan untuk menjawab permintaan sahabat terkait dengan meminta-minta sedekah. Beliau menegaskan kalimat yang nasihat yang lembut, yadul ulya, tangan di atas, khairu min yadis sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Yadul ulya al-munfiqah, yakni tangan di atas adalah tangan orang yang beri sedekah, wa yadus sufla as-sa'ilah. Adapun tangan di bawah adalah tangan orang yang meminta sedekah. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari sini? Pertama, menjawab pertanyaan di atas, kapan seorang muslim ini boleh meminta-minta? Posisi yadus sufla, posisi tangan di bawah. Benar, di saat seorang sedang miskin, ditimpa bencana dan memikul beban berat di luar batas kemampuannya. Tiga kondisi: saat sangat miskin, ditimpa musibah bencana, dan memikul beban berat di luar batas kemampuannya. Baik, sebagai ilustrasi yang kedua, ada sebuah riwayat hadis yang lain diriwayatkan dari sahabat Qabisah bin Muharrik Al-Hilali. Ini curhat kepada beliau Rasulullah SAW perihal kehidupan yang berat, sangat miskin, tidak punya apa-apa, tidak ada yang hendak dimakan, keluarganya sementara sangat menunggu dirinya sebagai kepala keluarga untuk pulang membawa uang untuk bisa dibelikan beras dan lain sebagainya. Nah, ini curhat kepada Rasulullah SAW. Mulanya Rasulullah SAW meminta Qabisah untuk bersabar. Sabar wahai sahabat, kemudian menunggu sedekah nanti sampai giliran ada bulan sedekah, yakni bulan puasa biasanya. Sabar, barangkali nanti ada pekerjaan. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, pekerjaan ini hari-hari ini menjadi satu yang langka. Banyak orang-orang yang terkena pemutusan hubungan kerja, PHK, pabrik-pabrik berskala besar di negeri kita sedang mengalami kolaps ya. Ada Sritek, dikabarkan juga gudang garam ini mengalami penurunan nilai harga saham, dan apakah nanti juga berakhir pada kolaps? Nauzubillah, semoga tidak terjadi. Sabar, menunggu sedekah. Nasihat dari Rasulullah SAW pada sahabat Qabisah bin Muharrik tadi. Nah, kemudian setelah lakukan tadi saran dari Rasulullah SAW untuk bersabar dan menunggu sedekah, ini sudah dilakukan. Qabisah lalu bertanya lagi pada Rasulullah SAW dengan malu-malu, ya Rasul, sambil menunggu sedekah, bulan sedekah ini datang, panitia ambil zakat datang, bolehkah aku meminta-minta, karena ini perut sudah tidak bisa dikompromikan, keluarga sudah sangat membutuhkan makan untuk hari ini. Kemudian Rasulullah SAW berikan keterangan di awal sebelum memperbolehkan ini, bahasanya meminta-minta itu sebenarnya tidak diperkenankan dalam Islam. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah pisau, begitu.
Namun beliau juga menerangkan bahasa bolehnya meminta-minta itu atas 3 situasi, 3 keadaan. Kita boleh ibaratnya bahasa kasarnya mengemis ya. Itu dalam 3 keadaan. Yang pertama, tadi memikul beban yang sangat berat secara ekonomi, menanggung hutang yang sudah jatuh tempo, tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini dan kemarin beberapa waktu yang lalu dan berikutnya, tidak ada sesuatu yang bisa menghidupi dirinya dan keluarga yang ditanggungnya, terkena musibah. Maka 3 keadaan ini diperbolehkan seorang muslim untuk meminta-minta kepada siapa? Pada penguasa pertama, yang kedua pada orang kaya. Penguasa ini terkait dengan tugas tanggung jawab penguasa atau pemerintah, yakni mensejahterakan warganya, mensejahterakan masyarakatnya sebagai pengelola hajat hidup orang banyak dengan sekian kekayaan sumber daya alam dan juga kekayaan pajak yang telah dihimpun ini, maka perlu untuk menjalankan amanat undang-undang, yakni fakir miskin dan anak-anak terlantar disejahterakan, dipelihara oleh negara kita. Meminta-minta boleh atas 3 keadaan, yakni ketika ekstrim, kemiskinan ekstrim, ditimpa musibah bencana alam, kemudian memikul beban berat yang dia tidak kuasa untuk menanggungnya, serta ada keterangan siapa sebenarnya orang miskin itu. Berikutnya melalui Rasulullah SAW, yakni ketika 3 orang tetangganya mengatakan dia miskin, maka sah seorang tersebut, si fulan tersebut berhak untuk menerima sedekah, zakat. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, inilah kondisi di mana kita umat Islam yang apapun dimanapun keadaannya, yang sekarang di bawah indeks poverty line menurut Bank Dunia yang sangat banyak jumlahnya, ini boleh meminta-minta, dan di luar itu maka diharamkan untuk meminta-minta menurut beliau Rasulullah SAW. Di luar kelompok tersebut, wahai Qobisoh, meminta-minta tidak diperkenankan, dan jika ada orang di luar kelompok tersebut meminta-minta, maka harta haram telah ia makan. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, adalah batasan tegas dari beliau Rasulullah SAW ketika meminta-minta itu. Dari bahasa bujukannya, motivasinya adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, pertama. Yang kedua boleh meminta-minta dengan 3 situasi keadaan, yakni ekstrim, kemiskinan ekstrim, memikul beban yang sangat berat, kemudian tertimpa bencana alam, kemudian dia benar-benar miskin. Maka sebagai sanksinya, ketika boleh itu ada batasannya, baru ketika sudah cukup, tidak berlebihan memintanya, ini sudah diperintahkan untuk berhenti. Nah, kemudian ada sanksinya sebagai langkah ketiga, supaya kita tidak kebanyakan umat Islam ini kemudian turun untuk meminta-minta. Batasannya apa? Karena siapa yang di luar kondisi 3 tersebut masih meminta-minta, maka sebenarnya adalah makan harta haram. Perlu kita ketahui, saudaraku muslimin dimanapun berada, makan harta haram ini akibatnya apa? Kita akan diberi sanksi masuk api neraka. Man akalal haram banar aulabiha. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa siapa yang makan harta haram, maka sesungguhnya api neraka ini lebih berhak untuknya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat malu berada, ialah perlunya kita bersama koreksi diri bagaimana dengan mungkin parkir liar yang saat ini ditertibkan di berbagai tempat, premanisme yang kemudian ditertibkan juga di berbagai tempat, pungutan liar, sabar pungli dan sebagainya yang juga ditertibkan oleh pemerintah kita. Kita apresiasi, kita dukung. Semoga kita tidak terjebak pada situasi kita meminta-minta dengan paksa, seperti tukang parkir ibaratnya. Ini perlu profesional, artinya jangan menjadi keluhan netizen
saudara-saudara kita umat Islam di manapun berada, di toko-toko ataupun yang kemudian belanja, ini curhat di media sosial gitu ya, di thread, di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya. Maksudnya ada sebagian tukang parkir ini tidak dipayungi oleh perda atau aturan tentang bolehnya parkir di situ. Satu, yang kedua tidak menunjukkan kerja yang profesional. Jadi ketika datang bahwa kendaraan ini tukang parkirnya tidak ada, tapi ketika pulang tiba-tiba membunyikan plate. Ini perlu kita koreksi bersama. Nah, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam senantiasa mengajarkan kepada kita umat Islam untuk menjaga iffah kita, harkat martabat kita dengan tidak meminta-minta, dan juga perlunya respon cepat tanggap darurat dari penguasa, dari pemerintah dan orang-orang kaya terhadap saudara-saudara kita yang sedang sangat membutuhkan, sedang miskin, sedang terkena musibah, sedang memikul beban yang sangat berat, sehingga saudara-saudara kita sekalian tidak turun jalan mengemis meminta-minta, merendahkan harkat dan martabatnya. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslimin semuanya, untuk dapat memahami kapan waktu boleh meminta-minta yang halal, dan kapan kita dilarang meminta-minta yang haram. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.